Aduh, bola siapa sih nih? Sorry Kak, ini bola gua. Kirain gua kan nggak ada orang di tenda ini. Lagi lu aneh banget malam-malam di gunung main Maaf bola. ya Udah Kak, sini ini. duduk sama Oke gue. Kak. Ah, bikin bete BTW. aja. Lah, ini bukannya pos bakar bara ya? Bener banget, kok lu tahu sih? Ya itu ada bacaannya. Lihat dong, gue kira beneran tahu. Ya. Tadi gue mau marah sama lu. Lu tahu pos bakar bara, tapi ternyata lu Iya. baca bukan beneran tahu. Ya udah deh. Daripada gue marah-marah, mending kita ngobrol santai aja kali ya. Iya, Lu dari mana? Dari mana? Kok bisa bawa-bawa bola? Ya dari bawah tadi. Terus kenapa bawa-bawa bola ke gunung? Iya namanya juga hobi, ya harus ada bolanya lah gitu. Oh, hobi lu bola? Iya, naik gunung sambil main bola maksudnya. Oh gitu? Iya. Lu pemain futsal? Bisa dibilang kayak gitulah. Oh gitu. Iya. Kita kenalan dulu gak sih? Oke, aman Kak. Siapa nama lu? Gua Akil Kak. Oke, gue JJ. Oke, aman. Lu tadi sering mention lu hobi bola. Terus lu pemain futsal? Gue penasaran, saking cintanya tuh lu bawa bola kan? Iya. Lu tuh jatuh cinta sama bola tuh dari kapan sih? Dari waktu umur gua 5 tahun, J. 5 tahun? Iya, 5 tahun. Itu gua udah suka dengan bola gitu. Sebenarnya sih itu singkat doang sih di umur 5 tahun karena ya pertama kali kayak ngeliat nih di rumah tuh ada bola gitu. Makanya sering main sama bokap, nyokap gitu dan abang-abangan gue gitu di rumah. First love lu bola nih berarti ya? Iya Berarti dong, pandang pertama lo terhadap bola lu langsung pandang pertama lu sama bola langsung jatuh cinta gitu kan? Iya, itu dia. Oke. Terus itu kan baru pandang pertama. Maksudnya lu melihat bola lu ngerasa kayak wah masa depan gue nih gitu kan. Bener. Terus pertama kali lu terjun bener-bener lu main bola, lu bener-bener latihan gitu. Itu kapan? Itu gua benar-benar latihan tuh sebenarnya di SMA, tapi itu benar-benar pure. Tapi kalau sekedar futsal ada latihannya juga tuh di waktu SD itu. Itulah di situ kayak gua ngelihat kayak wah ini bisa nih untuk masa depan gua gitu. Untuk mencapailah apa namanya di masa depan nanti gitu bisa gitu. Mantap ya. Langsung melihat masa depan tuh di bola tuh ya. Oke. SD dari kelas? Dari sebenarnya kalau udah main tuh dari kelas 1 Dari gitu. kelas 1 tapi ya alhamdulillah tuh di kelas 6 terakhir mau lulus ya alhamdulillah rezeki itu dapat lah gitu. Dapat apa? Pasangan? Bukan, masih kecil itu. Masih kecil ya, masih cilik ya. Iya. Terus dapat apa nih? Juara lah pastinya. Asik, juara berapa kasih tahu dong Bang Akil. Aduh, enggak tinggi-tinggi banget sih juara 3. Tapi kan tepuk tangan dong. Mantap. Juara 3 juga Meriah mantap ya banget sih, teman-teman. Mantap. Meriah di sini. Meriah ya. Oke. Kelas 6 juara 3. Nah, terus lanjut tuh SMP. Lanjut SMP. Sebenarnya tuh di SMP itu gimana ya? Nggak berjalan karena ya mungkin salah sekolah yang pertama, yang kedua itu mungkin eskul futsalnya nggak jalan. Oh gitu. Ya tapi walaupun nggak berjalan di sekolah kan bisa di luar kayak akademinya gitu. Oke, benar-benar. Iya. Oke, berarti pas SMP ini si eskul ini tuh nggak berjalan sempurna lah ya. Iya, maksudnya nggak aktif, nggak seaktif pas lu SD gitu. Dan berarti di SMP lu nggak meraih prestasi apapun di futsal? Sebenarnya kalau futsal kalau di sekolah enggak, tapi kalau di luar iya karena kan adalah di akademinya juga ada dan pun ya adalah di komunitas di apa namanya di lingkungan rumah. Jadi itu berjalan ikut turnamen segala macem. Oke, gitu. tapi intinya walaupun di SMP lu ini nggak aktif, tapi ya tetap prestasi lu tetap ngalir terus ya. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Tapi
kan SMP berarti lu sempat bukan redup sih istilahnya. Apa ya? Sempat yang nggak aktif lah ya di SMP ini. Nah, SMA terulang kembali atau malah lebih gacor nih? Justru di SMA-nya sih yang lebih gacor gitu. Iya, dari pas masuk SMA itu udah mulai tuh ikut turnamen, ada yang juara gitu. Makanya prime lah di situ prime-nya gitu di SMA gitu. Juara apa? Banyak sih sebenarnya ya. Pertama ya di yang untuk universitas yang ngirim ngadain turnamen SMA. Terus juga di mana ada tuh di Depok, lupa namanya turnamen apa. Dan pun yang terakhir mungkin bukan di sekolah sih, sebenarnya di luar gitu. Di luar. Nah, pas selama SMA lu udah pernah ngeraih apa aja nih? Pas SMA sebenarnya banyak, tapi maksudnya banyak. Biasa aja. Ampun Biasa aja. Coba sebutin 3 yang best banget. Yang best banget. Pertama yang di UT, yang kedua tuh yang di Pakuan. Yang ketiga itu di mana ya? Di Bogor. Bogor, tapi lupa nama turnamennya. Oke, juara apa aja nih? Juara berapa aja? Itu juara 3 2 kali, juara satunya alhamdulillah sekali. Oke, yang satu lagi? Satunya lagi nggak ada, udah 3. Oh, ini 3 ya? Iya, aduh. Maaf. Pusing. Berarti dari si juara 3 menuju ke juara 1. Iya. Tapi pernah dapat best player gitu nggak sih? Setahu gue futsal ada kan ya? Ada best player. Pernah dapat nggak sih itu? Alhamdulillah dapet sih Kak. Asik. Kasih apinya. Biasa aja. Merendah untuk meroket dia. Bercanda ini mah kita, aduh. Best player berarti keren banget dong mainnya bisa sampai dapat best player. Alhamdulillah itu ya suatu pencapaian lah untuk diri gue sendiri gitu Kak. Oke. Tadi SD udah, SMP udah, SMA juga udah. Nah, kuliah nih, selama kuliah juga lu masih ikut UKM futsal gitu? Ikut pasti, sampai sekarang ikut. Oke, UKM futsal fakultas doang atau sama univ? Dua-duanya ikut. Fakultas dan universitas juga ikut. Oke. Setahu gue univ tuh kan ada yang bola. Lu ikut bolanya juga nggak? Enggak. Only si futsalnya aja? Futsal aja ya. Oke. Nah, selama berarti lu berapa semester sekarang? 3 ya? Iya. 3 semester. Selama lu 3 semester, apa yang udah lu capai nih selama di perkuliahan? Capek. Maksudnya apa? Futsal. Juaranya? Betul. Juaranya mungkin gak banyak sih. Tapi lupa nama turnamennya apa gitu. Iya. Tapi beberapa udah sih alhamdulillah. Gitu. Udah berapa ya? 3 atau 4 gitu lupa. Apa aja tuh? Apa? Yang seingat lo aja? Seingat aja. Itu yang ada di ada yang di Ciracas. Juara berapa? Itu juara 1. Wis. Kasih api dulu. Enggak, itu mah biasa aja. Yang kedua itu yang di UPN, juara 3. Terus yang ketiga itu apa ya? Ya yang spektakom. Spektakom. Iya, Juara itu. berapa tuh spektakom? Juara 3 juga. Juara 3. Spektakom tuh kalau nggak salah dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Benar. Wow, berarti lu ikut itu dan lu dapet juara 3. Iya, alhamdulillah. Oke, tapi di futsal itu kan biasanya ada proker. Lu ikut juga atau enggak? Yang di futsal? Ikut proker. Apa tuh? Itu yang spektakom. Oh, spektakom. Jadi apa, Kil? Aduh, boleh sebutin gak nih? Sebutin dong, spill dong. Penasaran nih semuanya. Jadi ketua proker spektakom. Menyala banget bakar darah hari ini teman-teman. Dan gacor ya dari best player, terus juara 1, juara 3, terus ketua. Aduh, kok lo keren banget sih, Gil? Biasa aja itu mah. Biar orang nilai aja itu Kak. Aduh. Tapi bentar, gue tuh kayak gak asing sama muka lo. Apa? Coba lihat dulu. Salting Gue pernah lihat lo. Salting, gue pukul lo. Gue kayak pernah lihat lo nih. Apa? Di Communication Cup 2025 kemarin. Lu yang nyepluit gak sih pas ini? Lomba futsal SMA. Iya gak sih? Bener. Lu kan? Iya Kak, itu bener. Kak. Jadi wasit. Iya itu bener. Wow. Dan setahu gua jadi wasit di sana itu
nggak sembarangan wasit nggak sih? Iya benar. So berarti lu bukan wasit sembarangan. Yes benar. Yes. Udah sih. Udah. Salting. Jadi wasit dan Iya. berarti berlisensi ya setahu gue tuh. Alhamdulillah udah berlisensi. How can bro? Apa? Gimana bisa? Ya itu panjang sih ceritanya mungkin. Jadi pertama itu mungkin gue emang dari kecil tuh emang udah suka jadi, bukan hanya untuk jadi pemain, tapi ngeliat tuh kayak di TV, kayak lihat di turnamen, kok jadi wasit kok seru gitu, pengen lah gitu, walaupun nanti suatu saat gitu kalau misalkan udah gak jadi pemain lagi kan bisa gantinya tuh profesinya itu wasit gitu. Tapi untuk menjadi wasit berlisensi itu nggak sembarangan nggak sih? Iya, Nggak benar. kayak lu jadi wasit ya gitu, nggak lu wasit nih berlisensi, nggak gitu kan? Pasti ada perjalanannya. So gue mau nanya, itu perjalanan menjadi wasit berlisensi itu seperti apa sih? Sebenarnya tuh pertama itu emang gue pengen jadi wasit itu karena pertama itu yang dari beasiswa gue di sini ya, karena kan ada di suratnya gitu. Oke, bentar, berarti lu anak beasiswa? Oh iya, benar. Betul. Beasiswa. Wow. Gokil banget. Oke lanjut, boleh lanjut. Iya, jadi alhamdulillah gue di sini dapat beasiswa di UP. Terus ya ada di surat SK-nya lah gitu. Jadi ada di situ. Nah, gue awal-awal nyari tuh gimana apa sih namanya? Mendapatin apa namanya lisensi wasit gitu. Dan akhirnya di bulan Agustus tahun ini ya alhamdulillah dapat itu di Jakarta Selatan. Ya maksudnya yang ada itu Askot Jaksel gitu. Terus ya udah apa namanya daftar terus udah keterima dan di hari hanya itu udah mengikuti pelatihan tuh di situ gitu. Alhamdulillah sampai sekarang ya lancar. Alhamdulillah. Tadi lu mention apa? Ascot. Askot. Nah ya. ini yang lu pakai ya bajunya? Iya ini nih bajunya ini buktinya gitu gue ikut lisensi. Wes. Gokil banget. Makasih. Tapi Kil, gue mau nanya, untuk pelatihan menjadi si wasit ini, apalagi berlisensi, itu nggak gratis ya nggak sih? Berarti bayar benar. ya? Bayar, benar. Harus Mahal bayar. nggak? Mahal nggak? Ya lumayan sih, lumayan. Oke, itu tuh cuman pelatihan pulang atau gimana? Pelatihan yang nginep itu di situ. Oh nginep. Iya, seminggu. Nginep seminggu. Iya. Jadi lu selama seminggu itu lu pelatihan tuh? Iya, ada belajarnya, ada nanti ntar dikasih gerakan cara yang benar untuk ngangkat bendera jadi wasit gimana, dan juga ntar dikasih praktek, ada latihan fisiknya juga gitu. Oke. Situlah ada semua dalam seminggu itu. Nah, kita kan udah ngobrol-ngobrol panjang nih. Iya. Kayaknya biar makin deep, makin dalam. Kayaknya enaknya sambil makan gak sih? Yes, Oke, aduh ini gua udah ada- lapar. Maksudnya Belum. belum. Aduh. Nih, gue abis bikin roti bakar. Bikin Wow. apa bikin? Percaya emang pada bikin? Emang percaya gue bikin? Percaya. Percaya ya? Cahaya. Nih buat lo. Ya, makasih ya, J. Iya, sama-sama Kil. Dimakan ya. Oke, sambil Iya, kita ngobrol-ngobrol. Boleh makan dulu? Makan dulu gak sih? Boleh. Makan dulu. Yaudah boleh. Gak usah malu-malu, Kil. Ambil ya, Kak. Iya, iya. Kakak juga makan. Iya, nih gue makan nih. Orangnya gak enakan nih, Di. Oke, enak Kil? Enak. Berapa per 10? 10. Oke, 10 per 10. Penjilat. Padahal dikasih kan. Kalau nggak dikasih? Ya 10 juga. Oke, ntar ngunyah dulu. Soal wasit. Nah, setahu gua, di tengah lapangan tuh kan nggak mungkin ya lulus gitu aja. Nah, karena gue sering nemenin bokap tuh untuk nonton bola. Kadang ada beberapa pertandingan yang pemain sama pemainnya tuh ricu, ribut. Nah, lu sebagai wasit gimana sih cara netralisasiin hal itu? Ya pasti kan yang pertama bakal misahin lah itu pemain yang tim A sama tim B tuh lagi berantem gitu, biar nenangin dulu gitu. Dan pun
nanti udah apa namanya, nanti ntar bakal tuh dikasih apa namanya, dikasih tahu, disuruh ke wasit, ya kan. Misalkan kayak ada kekerasan, misalkan tim B apa namanya, mukul tim A gitu misalkan. Nah, nanti ntar bakal yang pemain tim B yang bersalah sama tim A yang kena korbannya tuh suruh kesini segala macam gitu misalkan. Terus ya udah ngomong dan lain-lain, yang salah di tim B ya pemain tim B udah bakal dikasih kartu gitu, karena kan dia udah ada gerakan tambahan, maksudnya kekerasan tuh udah ada gitu, pastinya gitu sih. Berarti untuk jadi wasit pun ada SOP-nya sendiri, dari Iya. mulai lu cara menangani sebuah keributan kayak gitu-gitu. Tapi lu ada pusing gak sih untuk kartu merah, kartu kuning gitu? Maksudnya perbedaannya apa? Gue masih bingung tuh. Kayak gimana orang bisa dikasih kartu kuning dan gimana orang bisa dikasih kartu merah? Oke, jadi kalau kartu merah itu emang udah paling parah banget gitu. Maksudnya kayak misalkan kayak foul itu kan pelanggaran. Misalkan tim B nih ngelanggar keras ke tim A, ya itu wajib kartu merah. Kalau gitu. kartu kuning tuh misalkan kayak pelanggaran ringan, tapi misalkan kayak sekali nih udah dikasih arahan gitu, jangan diulangi lagi gitu, dan tapi dia ngulangin lagi tuh dengan pelanggaran yang sama, ya itu tetap kartu kuning biasanya gitu misalkan. Kayak gitu. Nah, Tapi gue lihat lu kan orangnya kayaknya soft spoken banget ya. Dengan lu menjadi wasit dan kalau misal lu digertak sama pemain, apa yang akan lu lakuin? Maksudnya orang soft spoken tuh gimana sih? Kayak yang lemah lembut banget gitu kan, kayak penyayang. Maksudnya kayak aduh nggak tega nih gue gitu. Atau malah jadi jiper atau gimana? Lu menangani suatu hal seperti itu gimana kira? ya pasti kalau di dalam lapangan pasti ya tegas ya, untuk kayak tadi apa namanya, soft spoken ya. Ya kan itu bakal dihilangin gitu, karena kan ya ini udah di pertandingan, harus fokus. Kalau misalkan ini pemain ini tadi apa, protes ya, wasit ya. Kalau misalkan wasit ini apa namanya, pemain ini protes berlebihan ke wasit, ya itu berhak wasit ngasih kartu gitu. Misalkan kayak ngomong kotor atau nggak ada gerakan yang tidak menyenangkan, atau enggak dengan gerakan yang tidak menyenangkan juga, itu apa namanya, pengaruh gitu. Karena kan sikap dari pemain itu tidak fair lah gitu, maksudnya tidak apa namanya, sopan di dalam lapangannya gitu. Berarti bukan cuman dari pelanggaran di mana dia melanggar di lapangan, tapi juga dari sopan santun dia terhadap lo sebagai wasit gitu ya. Oke, berarti udah ada SOP-nya tersendiri gitu, boleh, ada aturan-aturan apa sendiri. namanya, boleh protes tapi jangan berlebihan gitu. Betul, gue setuju banget. Namanya juga kan di situasi lapangan pasti kan tiba-tiba mulut kan, tiba-tiba kalau jadi pemain kan kayak wasit ini gimana gitu kan. Ya itu wajar aja gitu. Tapi kalau emang udah berlebihan sampai udah kayak natap-natapan, mau nonjok atau mau gimana, ya itu salah sih menurut Harus gue. ditindak Iya, lah harus ya. ditindak. Oke, Kil. Gue penasaran sama cara lu memanage waktu lu, ya kan? Dimana lu ini sebagai wasit dan juga lu sebagai pemain serta lu sebagai mahasiswa aktif. Gimana sih caranya? Oke, jadi awalnya ini kan gue masih awal lah jadi wasit ya. Jadi kayak nggak berat-berat banget. Jadi tuh kayak misalkan kayak kuliah ya pasti gue fokus dulu dengan kuliah. Gue nggak mau kuliah gue tuh bolong gitu. Dan alhamdulillah kan di UP ini kan kalau latihan malam ya. Kan nggak mungkin dong kuliah ada yang sampai malam gitu. Ya jadi ya kuliah dulu lancarin baru latihan. Kalau misalkan gue sih alhamdulillah tuh nugas wasit tuh di hari Sabtu dan Minggu gitu. Oh gitu. Berarti intinya lu bisa memanage itu Bisa dengan lah, baik bisa lah dengan ya. baik. Jadi ya pas lah dengan waktunya gitu. Oh iya betul. Nah, di balik sosok yang keren, yang hebat kayak lu, pasti nggak mungkin dong di belakang layarnya tuh nggak ada seseorang atau beberapa orang yang langsung kill gitu, Yes. yang mensupport lo gitu, yang mendorong lo untuk ayo semangat. Kira-kira ada nggak sih Kill support system terbaik dalam hidup lo? Oke, ada pastinya. Iya, pertama pasti kan keluarga ya, apalagi orang tua itu pasti pertama. Tapi di sisi baiknya itu yang selain keluarga dengan kedua orang tua gue itu pasti yang pertama teman-teman gue gitu, yang sudah apa namanya mau menemani gue lah, yang gue belum jadi apa-apa dan gue sampai sekarang, karena itu berhak apa namanya berhak teman-teman gue, karena kan ini futsal kelompok bukan individu gitu ya kan. Dan pun yang
Oh ya, selanjutnya tuh sama yang pelatih. Karena kan kalau nggak ada pelatih, gue juga nggak bakal jadi apa-apa dong. Betul, Iya, setuju. iya, itu pelatih terutama gitu. Terus yang terakhir paling ya pasangan gue aja. Ah, ya jadi malu, ini jadi malu. Aduh, jadi malu. Pasangan, kenapa Iya. tuh pasangan? Ya itu apa namanya? Itu tadi. Jadi pasangan itu ya misalkan kayak temen nih kan, temen kan cuma tahu oh kita jatuh bangun cuma apa namanya kayak mensupport doang gitu. Tapi kan kalau pasangan tahu dalam hal semuanya gitu. Misalkan kayak gue lagi jatuh banget nih gitu, tapi perempuan gue tuh tahu gitu. Jadi kayak setiap gue jatuh insecure dengan orang lain gitu, kayak gue dibandingin misalkan kayak diri gue sendiri kayak masa iya sih gue kalah dengan dia gitu gitu. Terus datanglah gitu cewek gue gitu, kamu tuh sebenarnya bagus mainnya gitu, kamu sebenarnya tuh bisa di atas dengan orang lain gitu, jangan insecure tuh gitu. Harus semangat, harus Lucu semangat. banget deh. Malu dia. Tadi kan gue dengar pasangan lu tuh kayaknya yang bener-bener ngerangkul lo, yang bener-bener membuat lu tenang, membuat lu ngerasa nggak insecure lagi. Iya. Gue penasaran deh, berapa lama sih lu pacaran sampai kayak ngerasanya tuh kayak pasangan lu tuh kayak udah kayak sebagian dari hidup lu gitu? Cuma baru bentar Je. Oh iya, Iya, bentar, baru berapa bentar. tuh? Ya baru 5 tahun. 5 5 tahun tahun. bentar. 5 tahun bentar ya. Bentar itu, Oh, bentar. bentar. Makanya gak kerasa kan sampai sekarang. Asik. Kok gue yang salting sih? 5 tahun dari saat ini ya? Iya, Dari saat 5 ini. tahun. Itu dari kapan, Kil? Dari tahun Lama banget 2020. 2020 berarti SMP Kita ya? SMP, iya. SMP. Wow, berarti lu ketemunya di SMP lu itu? Enggak, itu di futsal. Jadi di cewek gue futsal. juga tuh suka futsal sebenarnya gitu. Makanya ya sampai SMA doang sih sebenarnya, kayak bareng terus bermain futsal gitu. Oh gitu. Cewek lu main futsal juga apa gimana? Main futsal juga. Wah, iya. keren banget. Pasangan futsal ya. Ntar anaknya juga pemain futsal nih. Apa pelatih nanti anaknya? Anaknya? Ya pemain lah lebih dari gua gitu maksudnya. Asik. Berarti ketemu awalnya itu di futsal Di juga. futsal, ya. Akhirnya falling in love dan akhirnya lu pacaran sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Oke, 5 tahun. Itu beda sekolah atau sama sekolah sih? Kayak kan dari SMP, SMA tuh. SMA lu sama sekolah apa beda sekolah? Kalau SMP tuh kakak kelas gue itu sebenarnya, tapi itu belum kenal gitu. Tapi satu sekolah? Satu sekolah. Oke. Kan kenal tuh di futsal pas dia udah SMA kelas 1, gue kelas 3, ya di situ kenalnya. Kelas 3 SMP maksudnya. Oke, kenal di pas 3 SMP dan ternyata dia di kelas 1 SMA. Iya, benar. Oke, pas lu SMA itu berarti beda lagi. Oke, Iya, beda sekolah. Beda sekolah lagi. Oke, berarti keren sih menurut gua. Kayak 5 tahun dengan beda sekolah, terus lu masih setia. Jarang gak sih cowok setia, teman-teman? Banyak cowok setia banyak. 5 tahun terus lu harus beda-beda sekolah, jatuhnya kayak LDR lah ya. Maksudnya kan nggak sama sekolah terus. Iya. Dan lu bisa menjaga hati selain bisa bisa, menjaga jelas. stamina dan cara lu main di lapangan, strategi lu di lapangan, lu juga bisa menjaga perasaan lu itu. Itu bisa jelas. Agak Kil. Enggak sih, biasa aja tuh. Bercanda doang. Oke, Kil. Nih, tadi kan gue udah nanya-nanya banyak ya sebelumnya tuh. Dari soal lapangan sampai ke percintaan lo nih yang terakhir bener. kali. Nah, sekarang tuh giliran temen-temen yang ada di rumah, emang di rumah mereka. Itu teman-teman semua Iya. yang lagi nontonin kita nih, untuk nanya-nanya ke lo. Tadi gue udah sempat share sama teman-teman semua untuk share Q&A. Dan gue udah pilihin beberapa pertanyaan titipan dari teman-teman untuk lo, Kil. Iya. Nah, yang pertama nih ya, pertanyaan yang pertama. Nanti editor tolong ting gitu ya. Yes, ting gitu, oke? Pertanyaan pertama. Gimana rasanya jadi anak beasiswa dan gimana rasanya ada di keluarga futsal Vkom KM UP? Oke, yang pertama itu gimana rasanya jadi anak beasiswa ya? Itu nggak semua orang lah bisa dapat dapat beasiswa ya, ya kan? Betul. Dengan dari 1.000 orang di sini ya termasuk gue yang dapat
cuma gue doang nih yang dapat beasiswa misalkan gitu ya, itu kayak suatu pencapaian gue gitu. Seneng lah gitu. Ya banyak lah di luar sana gitu, kayak banyak banget yang beasiswa, dan termasuk diri gue juga kayak alhamdulillah banget gitu gue masuk beasiswa. Bersyukur gitu. banget lah ya. Senang. Dan yang kedua itu menjadi keluarga Futsal Vkom KMUP. Ya, itu pasti senang karena ya dari pelatihnya, terus dari pengurusnya dan teman-temannya juga asik semua, ngerangkul semua ya. Gue tuh anggap dia tuh kayak keluarga banget lah gitu ya. Apapun itu kayak dengan jatuh bangun gue dan ada pun masalah gue gitu ya, teman-teman gue tuh banyak banget yang nolongin gue gitu ya. Tapi sebelum lanjut boleh kali dimakan dulu itu roti Iya, bakar, udah kayak nih, belum iya. dimakan. Ayo. Makan dulu boleh ya? Boleh ya? Makan dulu ya. Enggak, nih aduh. makan Tawarin dulu ya. dong, tawarin dong. Mau nggak? Iya, lo pakai ditutupin segala ya. Minum. Minum. Tahan dulu nih, seret banget. Seret ya. Minum. Saya Enak nggak? enak. Rasa apa itu? Rasa apa? Strawberry. Rasa strawberry. Perasaan gue nyobain kayak rasa blueberry dah. Ini strawberry, blueberry ya, sorry salah. Mati rasa dia. Mirip maksudnya. Nah, minum dulu deh sebelum lanjut nih pertanyaan nomor 2. Paling gue sekalian bacain kali ya. Pertanyaan nomor 2 nih. Apa tantangan Akil untuk mencapai mimpi dan sejauh apa futsal bikin Akil makin maju dan berkembang? Tantangannya ya, mungkin yang sekarang ini mungkin kayak waktu dan juga ya itu, kalau tantangan futsal tuh kayak tantangan diri gue sendiri tuh kayak apa ya, rasa malas gue. Kadang kayak ada rasa malas kayak malas latihan, malas kayak main futsal itu ya, itu sih ya pengen gue ngelawan tuh rasa malas gue gitu. Berarti tantangannya dari diri sendiri ya? Iya, dengan diri sendiri ya. Oke, lanjut nih pertanyaan ketiga ya. Bang Akil, kasih tips dong buat lincah main futsal kayak Bang Akil. Wih. Biasa aja gue mah, itu nggak lincah banget sebenarnya. Makasih ya itu ya yang udah ngasih gue lincah itu ya. Ya kalau lincah ya pasti utama itu pasti latihan. Dan pun ya mungkin dari basic gue mungkin kayak kalau di futsal tuh flank, kalau di bola kan winger. Jadi kayak lebih suka lah yang suka gocek-gocek gitu. Lu bagian penggocek lah ya, makanya terlihat lincah gitu. Mungkin. Oke, lanjut nih. Ada nggak momen lucu selama berkarir di dunia futsal? Mungkin sama wasit deh sekalian. Mau wasit sekalian? Oke, kalau futsal mungkin kayaknya nggak ada sih. Mungkin kayak, bukan, jadi di suatu pertandingan tuh kayak di Liga AFI. Jadi tuh kayak emang lapangannya tuh sedikit nggak terlalu besar gitu. Jadi kayak pernah tuh nabrak sama wasit gitu, kejedot palanya. Tabrakannya sama wasit, bukan sama pemain? Bukan, pernah. Dan juga pernah kesandung tuh sama wasit juga gitu karena nggak ngeliat saking fokusnya. Itu sih momen lucu. Mungkin kalau dilihat langsung kayak lucu aja gitu. Berarti lu trouble-nya di wasitnya ya? Mungkin iya. Mungkin itu tanda-tanda lu akan menjadi wasit, Kil. Mungkin kalinya bisa ya. Jadi ya. Makanya jadi wasit sekarang ya. Oke, kalau wasit? Kalau wasit mungkin ada tuh pertama kali ditugasin sama Ascot itu di Jakarta Pusat. Itu tuh gua pertama kali jadi wasit kan itu masih minim banget lah ya, masih belum pernah ditugasin gitu. Pertama kali ditugasin tuh gue waktu itu udah megang pertandingan tuh di dalam lapangan, itu di peluit gue aja. Iya, jadi tuh dikira gue tuh yang salah peluitnya. Pas senior nanya, Kil, kok lu niup peluit kok kayak tukang parkir gitu. itu gua makanya gue bingung, enggak Pak, itu suara saya udah kenceng banget itu, udah maksudnya bisa lah untuk niup peluit, tapi emang bisa tekniknya, bisa gitu, cuma bisa doang itu sebenarnya. Terus aduh itu udah berapa kali J di hari itu yang pertama kali nugas, set udah kayak suara peluit peluit parkiran gitu. Terus dari pelatih yang itu juga, anak-anak juga, dari supporter juga, wasit itu peluit kurang kenceng gitu. Ini parkir apa ya, digituin.
Wah itu sih tuh malu sih dan lucu banget itu. Lanjut ya, ini Kak. last nih, pertanyaan terakhir. Siapa sih orang yang paling berpengaruh sampai lu jadi seperti sekarang ini? Baik lingkungan rumah, kampus, dan UKM. Satu-satu dulu kali ya, Oke. tapi disingkat aja ya. Oke. Jadi yang pertama itu yang di lingkungan rumah itu pasti keluarga gua, kedua orang tua gua, dan ya pasangan gua, dan pun kayak teman-teman gua gitu. Mungkin banyak, tapi ya lebih tepatnya tuh kedua orang tua gua gitu. Dan yang kedua itu di mana di UKM ya? UKM. Di UKM sama Di apa namanya? Kampus, lingkungan kampus. Iya, kalau itu UKM sama kampus itu mungkin teman-teman gue yang anak-anak futsal gitu, baik di futsal sama di tongkrongan juga. Jadi kayak selalu support apa kayak ayo kill gitu, semangat gitu. Oke. Bakal apa namanya selalu support lah walaupun kayak ada banyak kesalahan di dalam lapangan dan pun ada kekalahan, tapi ya udah tenang, fokus aja untuk kedepannya gitu. Oke. Lo kan udah jalanin banyak hal nih ya, banyak peran baik dari pemain, terus tadi juga sempat jadi ketua kan, ketua prokar, Iya, wasit, itu. terus juga mahasiswa. Nah, harapan lo deh, harapan untuk diri lo ke depannya di dunia futsal ataupun wasit atau mahasiswa, harapan lo untuk diri lo sendiri ke depannya apa? Ya pasti dengan harapan gue untuk kedepannya ya pasti gue harus jadi lebih baik lagi dengan sebelumnya, dan gue bakal ngelawan apa namanya rasa kayak gimana ya, apa sih namanya tuh kayak gue bakal ngelawan diri gue sendiri kayak untuk membatasi pencapaian gue. Jadi kayak manusia nih cuma batasnya segini dong, gue bakal harus ngelewatin gitu ya, dan pun kayak gue bakal ngebanggain kedua orang tua gue itu sih. Asik, tepuk tangan dulu dong. Oke, Kiel. Gokil banget sih, seru banget ngobrol bareng lo Kiel malam ini. Nah, dari cerita lo ini, gue tuh jadi makin yakin kalau yang namanya passion tuh gak bakal salah arah lah ya. Iya. Asal dijalanin dengan konsisten, benar Yes, kan? itu benar. Nah, terus juga lo buktiin ke diri lo sendiri dari main di lapangan sampai bisa jadi wasit berlisensi nih. Dan tetap bisa ngejaga semuanya secara seimbang. Iya. Salut banget sih jujur. Tepuk tangan lagi boleh? Asik. Makasih. Oke, paling gue mau berterima kasih sama lo karena udah main ke Bakar Bara. Beda dong ya, pos Bakar Bara dengan yang lainnya. Mantap. Semoga karir lo di dunia futsal dan di dunia wasit makin panjang, Amin. makin menyala dan makin banyak yang respect sama lo. Amin. Nah, buat Amin. amin sekenceng-kencengnya ya. Dan buat lo semua makasih banyak udah nemenin kita berdua bercerita, di mana tadi kita udah dengerin dari Akil yang umur 5 tahun bertemu bola sampai Akil menjadi wasit berlisensi. Alhamdulillah. Makasih. Gue mau ngingetin jangan lupa untuk tonton terus Bakar Bara di YouTube Laboratorium Komunikasi TVUP setiap hari Jumat. Oke, gue JJ pamit dulu dari pos Bakar Bara malam hari ini. See you.